Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku semua, banyak teman ya, netizen yang minta saya untuk bikin konten nyidak dukun santet gitu ya, kayak teman-teman yang di YouTube itu. Tapi saya nggak mau, saudaraku. Dan janganlah ya, nggak bisa. Biarkanlah mereka hidup dengan haknya begitu, dengan sunatullahnya. Terus ada pertanyaan juga begini teman, kaget saya. Tidak apa-apa dek, kita lanjut ya. Ini belum apa-apa sudah diserang. Terus ada yang menarik begini, ada salah satu netizen yang tanya hukumnya dukun prewangan. Gus, gimana hukumnya dukun prewangan? Nebak-nebak orang, istri minggat ditebak, suami minggat ditebak, harta hilang ditebak, kemana malingnya, istri minggat kemana larinya, ditebak. Prewangan tuh bagaimana hukumnya? Nah, tiba-tiba saya ingat teman, teman seperguruannya abah saya dulu ya. Saya nggak begitu akrab, tapi orang ini saktinya luar biasa. Oke, jadi tanpa lepas dari koridor dakwah, tidak lepas dari syariat, saya akan coba ke sana. Malam ini kita perjalanan ke sana ya. Tapi tidak dalam rangka nyidak terus mempermalukan dia atau bertarung sama dia terus nanti saya yang menang gitu, enggak ya. Kita akan tunjukkan saja apa ada ilmu perewangan seperti itu ada. Kalau ada itu bagaimana, hukumnya bagaimana. Ya kurang lebih hanya begitu saja, silaturahim, hitung-hitung silaturahim, lama enggak silaturahim gitu ya. Oke saudaraku, sampai ketemu nanti di lokasi. Mudah-mudahan lagi-lagi konten ini memberikan wacana tersendiri dalam pikiranmu. Ikuti konten ini dengan cerdas, bijak ya. Saya sengaja pakai hem ya. Saya konten-konten magic ini, saya nggak mau pakai surban, pakai baju koko, baju takwa, berbalut konsep agamawan gitu, nggak ya. Walaupun dalam tanda petik ini bukan niat takabur ya, bukan, dalam tanda petik ya, bukan niat sombong. Kalau diadu sama yang subscribe, yang minta subscribe, yang pamer di hutan, di laut, di sungai, sambil kesurupan gitu, sambil kalungan tasbih macam-macam itu, insya Allah lah ya, insya Allah dalam tanda petik ya, kita bukan niat takabur ya. Saya bisa seperti itu ya, tapi saya tidak mau seperti itu. Nih, saya sengaja pakai hem, saya sengaja relax, nyantai. Oke, jadi teman, ayo saya akhiri dulu ya. Kita akan ke rumahnya seseorang yang ahli perewangan ya, bisa nebak baik yang jauh atau yang dekat. Saya sendiri kurang paham, hanya antara lamat-lamat, antara lupa-lupa ingat saya ya. Tapi nanti kita tes. Dulu waktu Abah masih hidup, gimana bahasanya, saya mengenal orang ini ketika saya masih kecil. Nah, sekarang saya sudah seperti ini, insya Allah beliau sudah sepuh gitu ya. Jadi kita harus hormati, hargai beliau. Apalagi saya dengar beliau sudah naik haji kan. Nah, tapi setahu saya dulu beliau adalah orang yang termasuk istidraj. Saya nggak pernah lihat orang itu sholat. Saya nggak pernah lihat itu puasa, sholat itu nggak pernah. Mandi nggak pernah. Itu setahu saya, antara lupa-lupa ingat. Malum waktu itu saya masih kecil ya. Nah sekarang kita akan datangi orang itu. Mudah-mudahan beliau mau nerima, kita silaturahim baik-baik. Dan mudah-mudahan ini bisa menjadi konten yang memberikan wacana tersendiri tentang isinya dunia ini. Khususnya dunia magic ya, dunia klinik, dunia syirik, dunia musyrik, dunia perdukunan ya, dan lain sebagainya. Saya akhiri saudaraku, sampai ketemu di sana. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek sound. Cek. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Allahumma sholli ala Muhammad, bersalawat kepada Nabi. Saudaraku semua, alhamdulillah akhirnya saya sudah nyampe di rumahnya Kisimbar ya. Dulu kita kenalnya namanya Kisimbar. Sekarang beliau sudah haji beberapa bulan yang lalu. Oke, nanti kita kupas tuntas. Jadi gini teman, ada beberapa pertanyaan masuk ya. Gus Nur, bagaimana hukumnya dukun perewangan? Bagaimana hukumnya orang-orang yang kesurupan jin, kesurupan roh, kesurupan setan, kesurupan demit, kesurupan apapun, tetapi dipakai kemaslahatan, bisa nebak suami yang minggat, bisa nebak istri yang minggat gitu, bisa nebak buronan kemana, kan baik itu, tapi kekuatannya dari jin, dari khodam macam-macam, itu hukumnya bagaimana gitu kan? Ada pertanyaan seperti itu. Terus kemudian pertanyaan kedua, Gus Nur, tolong dong sidak itu dukun-dukun santet, dukun-dukun perewangan itu bagaimana caranya, bla 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 kayak. Maka muncul ide, ya, muncul imajinasi. Saya banyak sekali kenalan dukun perewangan, dukun pesugihan, ya, dukun yang tukang nari-nari benda gaib, dukun yang bisa nebak-nebak macam-macam itu saya banyak sekali daftar namanya. Mulai dari yang klinik, mulai dari yang tidak punya rumah, mulai dari yang tidak pernah mandi, mulai dari yang tidak pakai baju, sampai gimbal rambutnya, ya, bertahun-tahun tidak keramas, itu saya ada. Sampai sekarang orangnya masih hidup. Nah, cuman mungkin lain hari lah ya. Hari ini kita akan kita angkat konten ya yang sudah mulai berbau-bau modern, sudah mulai berbau-bau kota ya. Nah, nanti saya kenalkan beliau. Jadi gini teman, hari ini kontennya saya tidak bermaksud nyidak ya, atau tidak bermaksud istilahnya pamer ilmu, tanding ilmu, bukan ya. Karena begini saudaraku semua, saya jelaskan ya, ketika saya dapat ide ya, dapat masukan dari netizen lah atau umat, tolong Gus itu hukumnya bagaimana, hukum-hukum perewangan begitu. Nah, akhirnya di pikiranku muncul satu sosok, muncul satu nama, namanya Kisimbar. Ya, nah Kisimbar ini dulunya adalah teman seperguruannya abahku. Jadi ya, nek aku yo rada akrab yo enggak deket ya jauh, tapi kalau sama abah udah siang malam sore wah, udah tidur di gunung, tidur di sungai, tidur di bawah pohon beringin, ya sama abah. Ya sama abah dulu akrabnya begitu. Nah, beliau ini menguasai ilmu itu. Perewangan, nebak, barang hilang ditebak, malingnya lari kemana ditebak, ya istrimu minggat kemana ditebak, itu beliau menguasai. Nah, cuman saya sudah izin tadi sama beliau, mohon maaf Kisimbar, saya minta maaf dulu. Jujur dimensi kita sudah berbeda. Jadi saya harus ngomong apa adanya di netizen, di YouTube Munjia Channel tanpa harus saya rekayasa sedikit pun. Jadi saya sudah minta izin, merah-merah hitam-hitam gitu ya. Jadi kalau nanti kalau istidrot ya saya ngomong istidrot gitu ya. Pokoknya kita diskusi tapi bukan berantem. Bukan berantem. Ya, jadi saya akan ngomong ini jin, ini setan, ini iblis, ini dajjal. Saya akan ngomong dan beliau terbuka. Ya nggak apa-apa. Silakan, yang penting wallahu a'lam bishawab. Nanti kita dengarkan lah bagaimana ulasannya beliau. Gitu ya. Jadi gini teman, sekilas saja ya. Wallahu a'lam bishawab, saya udah lama nggak ketemu beliau, hampir 2-3 tahun lebih. Ya ketemu tapi nggak seinten dulu. Tahu-tahu saya dengar beliau sudah haji. Saya tak cerita sebelum hajinya ya. Jadi sebelum hajinya sih yang saya tahu sih beliau ini ya, saya nggak bohong, nggak boleh bohong ya, memang jarang sholat. Ya jarang sholat, ya mungkin jarang mandi, mungkin wallahu a'lam. Nanti kita lihat lah perkembangannya bagaimana. Tapi intinya saya datang ke sini niat baik-baik, memberikan wacana kepada Anda semua bahwa ada ilmu seperti itu. Beliau menguasai. Ya menebak orang. Bila pun nanti Anda boleh nanti nanya atau nanti kita tes. Ya. Bagaimana itu ilmunya tuh dari mana kok bisa nebak-nebak seperti itu. Dan hukumnya bagaimana secara syariat. Nah, kita kupas tuntas insya Allah. Oke, kita sapa beliau. Assalamualaikum Pak Simbar. Waalaikumsalam. Masya Allah. Pak Simbar, mohon maaf tadi sambutan saya ada yang salah enggak kira-kira?
Insya Allah ada. Oh, udah ada ya. Kalau salah minta maaf ya. Tapi memang benar dulu kan setahu saya Pak Simbar enggak pernah sholat. Setahu saya dulu begitu. Wallahualam bisa sekarang ya. Nanti kita kupas lah intinya. Pak Simbar masih bisa jenengan praktek. Ada dua saudaraku, ada dua. Beliau ini bisa nebak sendirian begini bisa, tanpa media. Jadi beliau itu ditutup matanya, terus kalau ada orang nanya istriku minggat, itu langsung ditebak bisa. Minggatnya kemana, sekarang di mana itu bisa, sendirian. Nah, terus bisa juga lewat media. Jadi dimasukkan lewat mana, bisa dimasukkan lewat burung merpati. Di burung merpatinya itu wallahualam dikasih apa sama beliau, terus dilepas, maka burung merpati itulah yang akan melacak kemana keberadaan orang yang minggat itu. Pakai media merpati juga bisa. Pakai media apapun bisa. Termasuk media orang. Nah, jadi hari ini kita minta Pak Simbar, Ki Simbar ini mempraktekkan ilmu itu. Setelah itu kita kupas secara syariatnya. Gimana Pak Simbar? Masih bisa sampai menguasai ilmu itu? Sebetulnya kalau bukan karena dari anak seperguruan saya nggak akan mengungkap masa lalu saya. Karena termasuk ini tanggung jawab moral, perjanjian antar seperguruan dengan abang dulu. Apabila diminta ya oleh anaknya ya, insya Allah saya kasihkan, saya akan tunjukkan. Ya. Baiklah kalau begitu, apa yang Gus Nur mau? Oh, berarti Pak Simbar masih bisa? Belum. Insya Allah masih ada. Oh, Masya Allah. Baik, jadi hari ini konten ini khusus saya, dan ternyata beliau punya anak seorang YouTuber ya, seorang YouTuber. Nanti subscribe YouTube dia. Sebentar saya cek dulu. Cek. Belum, Dek. Nanti kita kupas masalah YouTubernya. Terus apa yang perlu disiapkan ini, Pak Simbar? Pakai media? Sudah spontan saja ya. Apa yang mau datangkan roh itu maksudnya. Ya, melalui media siapapun bisa. Oh ya, ini kebetulan di sini ada Di antara yang tertua siapa ini? Yang paling tua. yang tertua. Ya, coba ini. Oh, ini ya, yang paling tertua ya. Cek. Ini kenapa ya? Mudah-mudahan memberikan pencerahan. Kalau dulu, waktu dengan abahmu dulu tutup matanya, mengendarai sepeda motor, sebagainya. Ini spontan aja. Cek. Oh ya, sekarang kita praktekkan. Mata berlapis-lapis. Mengendarai sepeda motor dengan mata tertutup. Kalau dulu semasa dengan abahmu, ya, memakai namanya ajian lebur seperti panglimunan gelap lampar sepi angin merja mesti guntur salaksa menulis putih lembus tengkangkan orangkan. Ya. Itu bukan hanya tahu namanya, ibaratkan makanan sudah tahu rasanya, merasakan. Ya. Itu sejak saya berada di Baitullah, tempat yang paling keramat, itu saya buang semuanya. Ini ada sebagian yang masih nempel ini. Insya Allah saya minta bantuan Gus Nur nanti tolong buangkan nanti ini. Tidak keramatnya. Ayo sabti nabi. Siapa yang hadir ini? Guru saya. Mbak Untung? Iya. Untung? Iya. Sesepuh di Pasuruan? Iya. Yang dulu dikenal Sakti Mandraguna? Iya. Rosa Durung Ipinara? Iya. Tahu keadaan yang jauh? Tahu. Tahu keadaan yang dekat? Tahu. Bisa melihat? Bisa. Tamu yang baru datang ini pakai baju apa? Warna hitam. Songkolnya warna apa? Warna hitam. Namanya siapa tahu? Tahu. Rumahnya di mana ngerti? Ngerti. Dia acungkan tangan tahu? Tahu. Coba acungkan tangan. Coba dipikir. Yang tinggi. Acungkan tangan kamu.
Nggak bisa ngeset rambut pun, Iya. bisa menebak itu acuan tangannya. Iya. Berapa yang diacungkan? 1. Coba acungkan tangan lagi sebelah sana. Bisa melihat yang mengacungkan tangan sebelah sana? Bisa. Berapa acungan tangannya? 3. Coba kamu acungkan tangan. Dengar. Iya. Dia acungkan tangan berapa? 4. Dulu di zaman dulu tuh nomor pernah membantu orang ya, di zaman abahmu dulu membobolkan seorang bandar buntut ya, berkat bantuan Mbak Untung ini ya. Oh, berarti namanya Mbah Untung. Mbak Untung. Hmm. Mbak Untung, Iya. umpama sekarang ada tanya nomor tahu? Tahu. Coba ada spidol apa sana? Ambilkan. Saya nulis angka ini ngerti. Oke. Kalau benar-benar ilmu, Iya. gak bakal bisa serambut pun. Iya. Angka berapa yang saya tulis ini? 51. Saya yang nulis tahu. Tahu. Orang lain yang nulis tahu. Tahu. Demi Allah ini bukan saya undang, ini orang datang sendiri. Tolong tuliskan, nggak berjanji. Lipat. Gak bakal bisa rambut dulu. Iya. Bantung betul-betul. Iya. Bisa melihat dengan jelas. Iya. Angka berapa yang ditulis? Iya. 13. 13. Betul. Bersumpah demi Allah nggak janjian. Oke, saya yang nulis ya, Pak Simbar. Bisa. Bisa ya. Oke, nanti saudaraku sekarang saya mencoba menulis ya. Nggak janjian loh, Gisnu. Iya. Saya nulis ya. Iya. Tulis. Iya ini. Lipat. Iya. Dengar. Iya. Apa yang saya katakan? Iya. Itu saya Gisnu berapa tahu? Tahu. Berapa? 74. Betul, Gus. Hari kelahiran saya. Halo Gus, kamu tanya apa kira-kira? Mau barang hilang? Ya. Asal jangan tanya masalah politik negara aja ya. Kalau urusan itu, ya, asal jangan tanya kapan saya mati urusan Tuhan soalnya. Gini, tanpa mengurangi rasa hormat saya, seandainya saya tes nebak sesuatu yang jauh bisa. Untung bisa. Bisa. Kita berikan tantangan ya. Oke, saya punya gini Pak Simbar, di handphone saya ini ada ratusan kontak, baik luar negeri, baik Indonesia, ada ratusan ini. Misalkan saya acak, terus saya telepon, kira-kira bisa nggak beliau yang saya telepon itu siapa gitu? Bisa. Bisa. Serius ya? Bisa, betul. Bisa. Kita coba ya. Bisa, siapa? Kita coba ya, kita acak ya. Kita acak. Paham ya? Kita acak. Jadi nggak ada rekayasanya. Oke, kita tes. Contoh. Kita tes. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Halo. Halo ya, Umi. Iya dengar. Oke, sebentar Umi, jangan ditutup. Ini saya lagi di rumahnya guru spiritual, katanya bisa nebak jarak jauh. Ini saya akan tes ini ya. Coba Pak disambungkan ke Mbah Untung. Yang saya telepon ini siapa? Coba betul-betul Mbak Untung tahu siapa yang ditelepon Gisnu tadi. Itu Anita. Anita. Iya. Dari mana dia? Dari Swiss. Anita dari Swiss. Betul. Subhanallah, teman. Saya telepon Dengar suaranya. Saya telepon Umi Anita. Orang ini sekarang posisinya di Swiss, di Jerman. Ternyata beliau bisa menebak. Masya Allah. Tahu Saya masalah dengar- apa dia tahu? Saya Kalau dengar Mbak beliau Untung bilang dia nama tahu. saya. Tahu. Punya masalah apa dia? Masih janda. Betul janda betul. Iya. Iya, oke.
Jangan terlalu privasi Pak Simbar, jangan terlalu privasi ya. Oke, Umi Nanita sebentar saya telepon lagi ya. Iya, iya, iya. Assalamualaikum. Saya kurang puas Pak Simbar, saya coba lagi boleh? Boleh. Saya cak ya. Ya. Oke. Mudah-mudahan diangkat. Oh, subhanallah. Oke, nggak diangkat. Kita coba nomor yang lain ya. Yang kedua nggak diangkat. Beliau seorang Kopassus tapi nggak diangkat. Oke, kita acak lagi. Kita acak. Satu lagi terakhir ya. Nggak diangkat juga. Oke, sambil menunggu disambung Pak Simbar, mungkin ada lagi yang mau ngetes Pak? Diangkat tahu ya. Hah? Tahu yang telepon siapa tahu. Oh gitu. Iya. Tahu siapa yang telepon itu? Tahu. Siapa dia? Hati-hati. Haryati. Betul Haryati. Betul. Iya betul. Haryati. Oh jadi walaupun nggak diangkat tahu ya? Tahu dia. Oh jadi penasaran. Oh, ini beliau telepon balik. Siapa itu? Sebentar. Haryatinya. Iya. Nggih Bu. Iya, waalaikumsalam. Nggak apa-apa Bu. Tadi saya cuman mau ngetes. Tadi. Bu Haryati betul. Iya betul. Betul. Bisa nebak. Bisa. Sekarang orang mana atau punya masalah Bu apa? Haryati punya masalah apa tahu? Punya dua. Punya anak dua. Iya. Anak yang pertama kenapa tahu? Tahu. Yang kedua kenapa tahu? Tahu. Kenapa dia? Terlalu nakal. Kenapa? Terlalu durhaka. Akhirnya nakal. Goda sama orang tua. Bu Haryati. Saya lagi di rumahnya guru spiritual, kebetulan praktek ilmu perewangan nebak-nebak gitu loh. Kebetulan jenengan ditebak katanya anaknya dua, durhaka yang satu, leres nggih? Iya, leres. Oh ya sudah. Leres, Gus, leres. Ya karena durhakanya karena kena anu tadi. Oh baik. Kamu bawa rokok ini. Iya. Rokok siapa apa tahu? Tahu. Sanggup dipotong lehernya kalau nggak tahu? Sanggup. Rokok apa? Cisamsi. Janji nggak? Demi Allah nggak janji ya. Baik. Oke. Itu sebagian yang bisa saya persembahkan. Gitu ya. Untuk selebihnya bisa saya sambung lain waktu. Ini sumpah demi Allah saya bersumpah bukan karena anak dari perguruan saya nggak ungkap masalah ini. Iya. Jadi saya cukupkan sekian dulu. Ya. Nanti kalau misalnya diperlukan lagi bisa. Ya. Enggak tahu sudah nih. Ini jadi angka berapa yang saya tunjukin tahu? Ya. Nih. So. Oh begitu ya. Baik saudaraku, jamaah dimanapun berada, itulah tadi sekelumit ilmu ya yang dipraktekkan oleh Ki Simbar. Jadi ternyata beliau mempraktekkan sesuatu dimasukkan kepada orang ini, terus tiba-tiba orang ini hilang kesadaran, tapi luar biasanya orang ini bisa nebak.
Jadi semua tadi nulis angka berapa ditebak bisa, nulis angka berapa ditebak, bahkan beliau itu tamu baru datang, pakai baju warna apa ditebak bisa, bawa rokok merek apa ditebak ketemu. Bahkan saya penasaran, saya tulis angka 74, ternyata ketebak juga. Bahkan saya improvisasi tadi, saya telepon secara acak beberapa nomor di handphone saya, bahkan yang ternyata kena, orang yang di Swiss pun kena gitu ya. Nah, itu luar biasa. Oke, di satu sisi kita berikan apresiasi, subhanallah ya. Nah, ini yang Anda maksud ya. Ini namanya ilmu apalah, tadi beliau sebut, tadi lupa saya, banyak sekali yang disebut. Nah, cuman gini Pak Simbar, tanpa mengurangi rasa hormat, beliau bagaimanapun juga teman seperguruan orang tuaku ya. Tanpa mengurangi rasa hormat, saya melihat, saya rasakan tadi itu sebagai manusia awam saya takjub. Cuman Pak Simbar ngapunten, saya tetap merasakan ada energi yang nggak baik, ada energi yang di luar syariat tadi kalau saya rasakan. Maksudnya itu ini bukan tuntunan Rasulullah, ini bukan tuntunan sunnah, ini bukan dari Al-Quran, ini bukan dari hadis tadi itu kekuatannya. Oh gitu ya? Oh. Saya akui ini memang menyimpang dari ajaran Rasulullah, agama Islam. Ini saya anggap bukan budaya ya, yang sebetulnya saya lestarikan. Tapi selesai saya menunaikan ibadah haji, saya rasa nggak ada tempat yang keramat pun selain Baitullah, nggak ada tempat yang paling keramat pun selain makam Rasulullah, yaitu di Madinah. Kenapa nggak dibuang aja Pak Simbar? Dibuang, sebagian banyak saya buang semuanya itu, ya. Tapi masih ada aja yang nempel mungkin. Saya merasakan ada energi negatif di sini tadi itu ya. Bahkan saya kok merasakan ada sesuatu yang datang dari sebelah kanan ini sangat kuat Pak Simbar. Ya, bisa kalau misalnya Gus mau cek bolehlah. Oh boleh ya. Di sini ada apa? Ada ruangan. Ada banget sebelah timur rumah ini. Saya merasakan ada energi yang sangat jahat, bukan jahat ya, negatif, kuat sekali. Yang tadi kayaknya masuk ke beliau itu kayaknya dari sini tadi datangnya. Saya mau izin, boleh saya cek, saya tunjukkan ke jamaah. Kita lihat saudaraku ya, kita jalan. Pak Simbar boleh nemeni saya, boleh? Jamaah ikut. Iya boleh, monggo ditemani. Dibantu lampu blid mungkin atau apa? Saya merasakan tidak beres. Mana Pak? Oh, dari sini tadi saya lihat. Oh, makanya benar-benar ini ya. Oh, Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Oh, oh itu ada ular. Masih hidup ini Pak? Oh, benar. Karena ini bukan riwayat. Di dalam apa Pak? Ini kamar dalam macam pusaka dan di sini semuanya. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Sudah haji saya masukkan koper semuanya. Cuma itu aja yang nggak bisa saya lepas lagi. Astaghfirullahaladzim. Oh, ini harus saya usir ini. Diam-diam. Ini kelelawar ya. Ini sepertinya asli ya Pak? Asli. Astaghfirullah. Astaghfirullah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim.
Ini lukisannya siapa, Pak? Baca saya dulu, Oh, aku balik Padepokan itu. iya, saudaraku, ternyata ya mau tidak mau kita sampaikan di sini sangat tidak layak ya. Nyun sewu Pak Simbar, kayaknya kalau boleh ini harus dibersihkan ini Ya ya. Allah, Iya, bantuan Gus Nur. untuk Ya. seorang apalagi jenengan sudah menunaikan haji ya, coba perhatikan saudara, ini hidup semua ini. Masya Allah. Apalagi di barang dalam peti itu Mana Pak? yang dibawa ke pusaka semuanya, Ini. segala macam keris pegangan di situ semuanya Yang ini apa yang ini? dibawa. Mau buka. Coba lihat Pak. Lihat aja. Itu keris ya, tulang. Tulang-tulang sama topeng-topeng. Kalau pusakanya ini. Assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, dari sini, masya Allah. Jadi kalau mau tanya benda-benda pusaka pun nggak usah jauh-jauh kemana-mana. Sini aja minta sama saya kasih semuanya. Dari seluruh pusaka di Indonesia. Oh, Dari Mando, Pedang, Badi. baik, baik, cukup, cukup. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Ini sangat tidak baik ya saudaraku, jamaah yang dimuliakan Allah. Memang sengaja mau saya lepaskan. Saya minta bantuan dari Gus Nur. Tak lepas semua ya, siapa yang suka nanti. Masya Allah. Sebentar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini jahat ini. Insyaallah. Ya sudah, sesek saya. Ini kalau bisa dibuang ke laut, Pak Simbar. Di laut, dilarung semua. Allah, astagfirullahaladzim. Coba keluar dulu, tinggalkan saya sebentar. Keluar dulu semua ya. Astagfirullahaladzim, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Oke, jadi gini intinya saudaraku ya. Intinya begini, secara umur saya tetap takdim sama orang-orang yang ada di sini. Saya di sini tamu, saya nggak mau kurang ajar di sini, tapi intinya kalau Pak Simbar, Ki Simbar tidak keberatan, itu semua sangat bertentangan dengan syariat Islam ya. Kalau orang-orang Islam itu sebenarnya nggak perlu. Apalagi saya selalu dengar apa tadi, ada suara Quran ngaji itu dekat masjid, ternyata rumah kan dekat musola, ya kan tidak baik sebenarnya tempat-tempat seperti itu. Jadi gini saudaraku, saya tutup ya, saya closing ya. Ini closing statement saya ya, tanpa mengurangi rasa hormat beliau ya. Seandainya saya punya istri minggat ya, saya lebih baik tetap punya istri minggat tapi akidahku terjaga, daripada harus istriku bisa ditebak dengan ilmu perawangan seperti tadi itu. Itu ngapunten Pak Simbar, itu prinsip saya Pak Simbar. Seandainya uang saya dicuri maling, misalkan harta saya dirampok,
saya lebih baik kehilangan harta itu daripada saya harus kehilangan iman, ya kan? Ditebak yang ngerampok hartamu ke sana, tapi yang nebak perewangan kayak tadi itu. Saya lebih baik hilang harta saya daripada harus berkolaborasi atau dapat informasi dari perewangan seperti tadi itu. Itu mungkin itu closing statement saya, tanpa mengurangi rasa hormat sedikit pun terhadap semua yang ada di sini. Bisa dimengerti tidak kira-kira? Bisa dipahami ya? Saya lebih baik kehilangan apapun. Tak ulang ya. Misalkan mobilku hilang dicuri orang. Terus tiba-tiba ada orang informasi, coba datang ke sini, ke Kisimbar bisa nebak kemana lari malingnya. Tapi kalau ditebak dengan cara tadi, lebih baik saya kehilangan mobil daripada harus tergadai akidah, minta tolong sama yang seperti tadi, ya, melenceng dari syariat seperti tadi itu. Kurang lebih begitu. Ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan konten ini manfaat. Mohon maaf Bapak yang ngerepoti. Siapa namanya tadi? Asnan. Pak Asnan ya, barakallah Pak Asnan ya. Ya, mudah-mudahan manfaat. Ketemu lagi di konten berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu dibuang itu Pak Simbar, bersihkan aja itu.